Sebuah perusahaan elektronik sedang mengembangkan mesin fotokopi generasi baru menggunakan teknologi transfer toner elektrostatis yang lebih efisien. Dalam sistem ini, partikel toner bermuatan negatif 1 × 10⁻⁷ coulomb dipindahkan dari drum ke kertas melalui medan listrik yang dihasilkan oleh dua plat sejajar. Spesifikasi teknis mesin fotokopi tersebut menunjukkan bahwa jarak antara plat transfer dan drum adalah 2 mm, beda potensial yang tersedia adalah 200 volt. Agar proses transfer toner berjalan optimal, gaya listrik minimum yang diperlukan untuk memindahkan partikel toner adalah 0,01 Newton. Tim sedang menguji prototipe mesin fotokopi ini di laboratorium pengujian. Mereka menemukan bahwa pada beberapa kondisi, hasil cetakan menunjukkan kualitas yang buruk dengan banyak area yang tidak tercetak dengan baik. Untuk setiap pernyataan analisis berikut, tentukanlah apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjawab soal yang judulnya tentang listrik statis ya teman-teman, tapi ini bagian aplikasinya. Tapi kita tetap menggunakan konsep dari listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Oke, di sini teman-teman diketahui ya teman-teman. Yang pertama sekali diketahui ada muatan negatif. Ya, saya tuliskan di sini diketahui ada muatan negatif yang nilainya negatif 1 × 10⁻⁷ coulomb. Kemudian ada jarak antara plat transfer dan drum 2 mm. Kemudian beda potensial ya, nilainya 200 volt, dan juga ada gaya coulomb ya atau gaya listrik 0,01 Newton. Nah, di sini teman-teman, bentuk soalnya adalah bentuk pernyataan. Kita mengecek apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, kita mulai dari awal. Yang bagian A, jika jarak antara plat dikurangi menjadi 1,5 mm dengan beda potensial tetap, gaya listrik pada partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan rumus gaya coulomb di mana F sama dengan kakiku perlu jari-jari. Nah, ini cara singkat untuk menghafal rumus hukum Coulomb. F sama dengan kakiku perlu jari-jari. Di sini saya ingin menjelaskan teman-teman bahwa gaya Coulomb dengan jarak sifatnya berbanding terbalik. Gaya Coulomb terhadap kuadrat jaraknya berbanding terbalik. Artinya apa teman-teman? Apabila jaraknya semakin kecil, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Kita lihat jaraknya dikurangi, tetapi beda potensialnya tetap, maka gaya listrik partikel toner akan meningkat. Ya, di sini bahasanya gaya listrik partikel toner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsional. Maka ini jawabannya benar ya teman-teman. Oke, bagian yang B, untuk mempertahankan jarak antara plat tetap 2 mm, beda potensial minimum yang diperlukan agar mesin berfungsi optimal adalah 100 volt. Oke teman-teman, saya mau jelaskan bahwa rumus beda potensial pada hukum Coulomb, di mana rumusnya kaki perlu jari ya, perlu jari. Oke, atau kaki per R. Ini dia teman-teman rumusnya. Oke, artinya apa teman-teman? Di mana V berbanding lurus terhadap muatan tetapi berbanding terbalik juga dengan jarak, tapi dia tidak kuadrat ya pada jaraknya. Apabila teman jarak yang pertama sama dengan jarak yang kedua, maka potensial yang pertama juga sama dengan potensial yang kedua. Artinya ini jawabannya adalah salah ya teman-teman. Seharusnya V-nya itu bernilai 200 volt juga, maka pilihannya salah. Oke, yang ketiga, jika muatan partikel toner ditingkatkan menjadi
Oke, kita tahu bahwa di rumus gaya kolom di mana F berbanding lurus terhadap kedua muatan dan juga potensial listrik berbanding lurus juga terhadap muatannya, maka mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lainnya. Nah, dan ini benar ya teman-teman. Apabila muatannya kita tingkatkan, nah di sini dijelaskan muatannya ditingkatkan 2 kali lipat dari muatan semula, maka mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik, gitu dia. Dimana nanti muatannya semakin besar, maka gaya kolomnya juga semakin besar, potensial listriknya juga semakin besar ya teman-teman. Jadi saya di sini tuliskan potensial listriknya juga semakin besar karena sifatnya berbanding lurus ya teman-teman. Oke. Nah, ini jawabannya yang lebih tepat, maka pilihannya adalah benar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat penjelasan yang saya berikan. Tetap semangat. Bye.